Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaweruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang nasihat Al-Ghazali tentang umur dan waktu. Dalam banyak riwayat hadits disebutkan usia umat Nabi Muhammad SAW tidak lama, berkisar sekitar 60-70 tahun. Itu pun sudah tua, rambut mulai memutih, gigi mulai habis, pendengaran perlahan berkurang, dan tenaga mulai melemah. Berbeda dengan usia umat Nabi sebelumnya yang panjang. Karena sedikitnya tempo usia umat Nabi Muhammad itu, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memuliakan diri dengan ilmu dan ibadah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berkata, umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit dari mereka yang melampauinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Karenanya jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu akan terbuang sia-sia. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Dia akan pergi selamanya dengan segala kenangannya, baik kenangan yang penuh penyesalan atau kebahagiaan. Manusia harus memanfaatkan waktu. Hanya orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik yang akan jadi mulia. Kalau mau jujur, sebenarnya kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Kita lebih banyak bermain daripada belajar. Kita lebih banyak bersenda gurau daripada berfikir. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk duniawi daripada ukhrawi. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuat dosa ketimbang memupuk pahala. Nauzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kealpaan kita. Amin. Nasihat Imam Al-Ghazali. Ada nasihat penting yang disampaikan Imam Al-Ghazali terkait waktu. Kita kebanyakan menghabiskan waktu hanya untuk tidur ketimbang untuk hal-hal yang bermanfaat dan ibadah. Coba bayangkan, jika rata-rata usia umat manusia di zaman Nabi Muhammad ini sekitar 60 tahun, dan waktu yang digunakan untuk tidur sekitar 8 jam dalam sehari. Seperti diketahui, kebanyakan orang terutama di Indonesia, tidur mulai pada pukul 20 malam, dan bangun sekitar pukul 5 pagi. Iya kalau bangun tidur jam 5 pagi. Pasalnya, tidak sedikit di antara kita yang masih suka bangun tidur di atas jam 5 hingga ada yang telat dan tertinggal salat subuh. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau misalnya, rata-rata tidur 8 jam sehari itu, dikali dengan masa usia rata-rata manusia yang mencapai 60 tahun, maka setidaknya kita menghabiskan masa 20 tahun untuk hanya tidur. Saya ulangi lagi, kita menghabiskan waktu 20 tahun hanya untuk tidur. Sekarang, kita hitung lagi berapa banyak waktu yang kita manfaatkan untuk ibadah. Jika 20 tahun kita manfaatkan untuk tidur, maka sisa 40 tahun. Coba bayangkan berapa waktu untuk ibadah, berapa lama untuk belajar menuntut ilmu, dan berapa tahun waktu yang dihabiskan untuk main-main dan mencari kehidupan duniawi. Tentu jawabnya berbeda-beda, tergantung pribadi masing-masing. Sebab, biasanya, manusia punya jadwal hidup life schedule masing-masing. Bisa dibayangkan jika per hari kita habiskan berapa lama hanya untuk bermain atau sekedar bersendau gurau. Berapa lama waktu dihabiskan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan belajar. Padahal, waktu itu terus berjalan dan tidak akan kembali. Waktu juga ibarat pedang tajam yang apabila tidak digunakan untuk memotong sesuatu dengan baik, maka pedang waktu tersebut akan memotong kita bahkan memutilasi kita perlahan-lahan. Karenanya, yang membedakan kualitas kemuliaan seseorang adalah dari pemanfaatan waktu. Kalau waktunya habis dengan kerja-kerja intelektual, spiritual, dan kebermanfaatan kolektif maka dia akan menjadi pribadi yang mulia. Karenanya, seseorang akan jadi mulia dengan menghabiskan waktu-waktunya untuk belajar, dan senantiasa berzikir pada Allah. Seseorang juga akan jadi mulia dan terhormat bila menghabiskan malam-malam yang gelap gulita itu dengan belajar, dan salat tahajud.
Seperti kata pepatah Arab mengatakan, mentolabal, ula sahiral layali, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka seringlah bergadang pada malam hari. Bergadang di situ tentunya bukan untuk sesuatu yang semu, dan tidak manfaat. Seperti main, menonton film sepanjang malam, melihat pertandingan bola, dan hangout hingga larut malam. Tapi, bergadang di situ adalah dengan melakukan kerja-kerja spiritual dan intelektual, belajar dan beribadah. Ada banyak kisah orang sukses yang memanfaatkan waktunya. Dan, hampir semua orang sukses adalah orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Sebaliknya, orang gagal adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Waktu-waktu yang dimanfaatkan orang beriman itu seharusnya seperti yang dilakukan para sahabat dan pejuang zaman Rasulullah, di mana pada siang hari mereka seperti singa di padang pasir, yang berjuang tanpa lelah, sedangkan malam harinya dihabiskan dengan beribadah seperti rahib-rahib. Orang besar dan sukses adalah mereka yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia tidak mau ada waktu semenit saja yang terbuang, tanpa kebaikan dan kemanfaatan. Imam Al-Ghazali menasihatkan agar setiap hari kita meluangkan waktu sesaat, misalnya selesai salat subuh, untuk menetapkan syarat-syarat terhadap jiwa musyaratah. Aku tidak mempunyai barang dagangan kecuali umur. Apabila ia habis, maka habislah modalku sehingga putuslah harapan untuk berniaga dan mencari keuntungan lagi. Allah telah memberiku tempo pada hari yang baru ini, memperpanjang usiaku dan memberi nikmat. Al-Quran Surat Al-Asyr ayat 1-3 mengingatkan, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati dalam supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Imam Al-Ghazali berpesan, hendaknya kita bisa memakmurkan waktu siang dan malam, secara istiqomah, dengan kesungguhan dalam mengelolanya, untuk aktivitas kebaikan, serta beribadah. Waktu adalah umur kita, umur adalah modal kita, modal utama perdagangan untuk akhirat. Dengannya kita bisa mencapai kenikmatan abadi di sisi Allah Ta'ala. Setiap nafas dan hidup kita adalah permata yang tak ternilai harganya, dan tidak dapat ditukar, jika ia telah terlewat tidak akan pernah kembali lagi. Waktu terus mengalir meninggalkan kita mengikuti takdir Allah. Perjalanan waktu menggerus usia kita yang terus berkurang, setiap detik, setiap menit, setiap jam dan dari hari ke hari berikutnya. Menurut Imam Al-Ghazali, jangan hendaknya kita membiarkan waktu sia-sia, tak ubahnya seperti seekor binatang, yang berbuat apa saja yang ia mau, dengan cara sesukanya setiap waktu. Setiap tarikan nafas kita adalah permata yang tak ternilai harganya, dan tidak dapat ditukar, tidak akan pernah kembali lagi. Waktu yang telah berlalu, tak pernah dapat ditunda datang, dan perginya tak mungkin kita dapat mengulang lagi yang telah lalu. Banyak keajaiban dari waktu, ada pengalaman kenangan tentang kesenangan, kesusahan, sehat, sakit, kekayaan, kemiskinan dan lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full senyum saya